Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Fajar Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 200181423, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah. Oke, yang pertama, apa itu Muhammadiyah secara etimologi dan ideologis dan historis. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita pahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah secara etimologis adalah atau bahasa. Muhammadiyah berasal dari dua kata. Yang pertama ada Muhammad dan Iyah. Muhammad sendiri yang berarti Nabi Muhammad SAW, dan Iyah adalah pengikut, yang apabila digabung mendapatkan kata Muhammadiyah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sebab mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama gerakan Muhammadiyah bukan Dahlaniyah, yaitu agar tidak mengkultuskan kiai pada zaman itu dan agar tidak bersifat taklid buta. Lalu selanjutnya ada 3 maksud mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakannya Muhammadiyah. Yang pertama, diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya, lalu melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir berharap agar Muhammadiyah bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya Muhammadiyah secara ideologis adalah gerakan Islam yang ingin mewujudkan Islam yang sesungguh-sungguhnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu selanjutnya, Muhammadiyah secara historis adalah gerakan Islam yang terbentuk karena banyaknya ajaran Islam yang menyimpang, sehingga pada 18 November 1912 pun dibentuklah Muhammadiyah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan historisitas Muhammadiyah. Saudara-saudaraku sekalian, Muhammadiyah merupakan suatu gerakan Islam yang berdiri karena didorongnya oleh beberapa sebab. Yang pertama, memurnikan Islam, memodernisasi bidang pendidikan, dan wadah untuk berbagi sesuai sesama umat manusia. Dengan dilandasi oleh Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'uni ilal khairi wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta berdirilah gerakan atau organisasi Muhammadiyah. Oke, selanjutnya mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di saat berdirinya, sebagian besar tokoh Muhammadiyah didominasi oleh kalangan abdi dalam santri Keraton Yogyakarta, yang kebanyakan kalangan itu didominasi oleh pedagang dan ulama. Oke, selanjutnya tokoh utama pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu dibantu oleh beberapa anak muda Kauman. Antara lain adalah Muhammad Suja Jazuli, Muhammad Sangkidu, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Hisham, dan Dirjo. Selanjutnya dalam perkembangannya hingga sekarang Muhammadiyah sudah dipimpin oleh 15 orang tokoh. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua ada Kiai Haji Ibrahim, yang ketiga ada Kiai Haji Hisham, yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur, yang kelima ada Ki Bagus Hadikusumo, yang keenam ada Buya A.R. Sultan Mansur, yang ketujuh ada Kiai Haji M. Yunus Anis, yang ke-8 ada Kiai Haji Ahmad Badawi, yang ke-9 ada Kiai Haji Fakih Usman, yang ke-10 ada Kiai Haji A.R. Fahrudin, yang ke-11 ada Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, yang ke-12 ada Profesor Dr. Haji Amin Rais, yang ke-13 ada Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang ke-14 ada Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin MA,
Dan yang terakhir ke-15 ada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MS. Bahkan ada juga di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Antara lain adalah Kiai Bagus Hadikusumo, Kasman Singedi Mujo, dan Kahar Muzakir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keorganisasian Muhammadiyah. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mengalami dinamika yang cukup pesat, yang mana hal itu terlihat dari perkembangan secara keorganisasian. Secara horizontal, Muhammadiyah mempunyai organisasi sayap yang dikenal dengan Ortom. Yang Ortom merupakan singkatan dari organisasi otonom. Ortom sendiri terdiri dari ortom khusus yang artinya semua anggota merupakan anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan amal usaha. Lalu ortom khusus ini hanya ada satu, yaitu Aisyah, dan sisanya ada ortom umum. Terdapat 6 yang terdiri dari pemuda Muhammadiyah, lalu Nasyidul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan yang terakhir ada Hizbul Wathan. Sementara secara vertikal, Muhammadiyah mempunyai jaringan struktur organisasi yang rapi dan kuat, yang terdiri dari ranting pemimpin, cabang pemimpin, daerah pemimpin, wilayah pemimpin, dan pusat pemimpin. Bahkan jaringan keorganisasi Muhammadiyah ini sudah go internasional, yang ditandai dengan berdirinya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau yang biasa kita singkat PCIM. Di luar negeri antaranya adalah Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, Inggris, Libya, Kuala Lumpur, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Turki, Taiwan, dan Australia. Tidak hanya secara keorganisasian saja yang berkembang, bahkan amal usaha Muhammadiyah pun juga mengalami dinamika yang dinamis. Ada 5 bidang usaha yang digarap oleh Muhammadiyah dengan berbagai bentuk kegiatan. Nyatanya di tengah-tengah masyarakat, yang pertama adalah bidang keagamaan yang muncul dalam bentuk gerakan tardid dan tajdid. Yang kedua di bidang pendidikan muncul dalam bentuk mendirikan pusat pendidikan seperti sekolah dan universitas. Lalu selanjutnya ada bidang sosial dan kesehatan yang muncul dalam bentuk pusat kesehatan, seperti rumah sakit dan rumah sakit apung milik Muhammadiyah. Lalu selanjutnya ada bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang muncul dalam bentuk JSM atau Jamaah Swadaya Muhammadiyah, yaitu untuk menolong ekonomi seperti koperasi dan lainnya. Yang terakhir adalah bidang hukum yang muncul dalam bentuk majelis hukum dan melindungi HAM. Karena banyaknya amal usaha yang dipunyai oleh organisasi Muhammadiyah ini, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang paling besar, yang paling kaya di dunia. Selanjutnya menjelaskan ideologi Muhammadiyah. Sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang melekat. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah. Yang pertama ada MKCHM, yang kedua ada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah, yang ketiga adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang keempat ada Rumusan Qithah Perjuangan, dan yang terakhir yaitu yang kelima rumusan tentang pedoman hidup warga Muhammadiyah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu MKHCM, yang merupakan kepanjangan dari Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Pada dasarnya MKHCM ini merupakan ideologi Muhammadiyah, atau kita bisa bilang Pancasilanya Muhammadiyah. MKHCM dirumuskan karena beberapa faktor penyebab, yaitu perkembangan pemikiran mengenai ideologi Muhammadiyah yang muncul pada tahun 1960.
Perumusan MKHCM ini diawali dari cita-cita dan akhirnya disahkan oleh forum tertinggi Muhammadiyah, yaitu di Muktamar Muhammadiyah ke-37. Isi MKHCM sebagai Ritajdid Ideologi Muhammadiyah terdiri dari 5 butir pernyataan. Kelima pernyataan itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang yang berisi cita-cita yang terdiri dari 2 butir teks, yaitu yang butir teks pertama yang berbunyi Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Akidah Muhammadiyah adalah berakidah Islam atau Tauhidullah. Fungsi akidah bagi Muhammadiyah adalah sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Berdasarkan butir pertama ini dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah tidak punya pikiran untuk mendirikan negara Islam sama sekali. Itu semua hanya hoax belaka. Oke, selanjutnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupannya pada nilai-nilai keislaman, sehingga selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang keyakinannya terbebas dari penyakit akidah berupa kemusyrikan, takhayul, jufarat atau TBC, juga penyakit sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Masyarakat yang praktek peribadatan yang terbebas dari praktek-praktek ritual bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, yang selanjutnya ada butir teks kedua yang berbunyi Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Islam dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama dalam pandangan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai masyara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solihi ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah apa yang diisyaratkan oleh Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya sedangkan agama Islam dapat dipahami sebagai ad-dinu Islam amiyul li Muhammadiyah huwa ma'anzalallahu Allahu fil qurni wa ma ja'at bihi sunnatas sahihati minal awamiri wan nahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi dalam keyakinannya Muhammadiyah adalah agama dalam arti umum
adalah semua risalah dan syariat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah. Sementara yang dimaksud dengan agama Islam secara khusus adalah risalah dan syariat yang hanya termuat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, agar dapat memahami dan mengetahui matan atau isi ajaran Islam, maka harus banyak-banyak membaca, mengaji, mengkaji, menelaah, dan memahami isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW merupakan hidayah, sekaligus rahmat kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Oleh karena itu, dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, ketentraman hidup bagi semuanya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan atau teror kepada umatnya. Jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah membunuh, hal itu hanya berlaku di arena dan medan peperangan. Jika di luar arena peperangan, Islam sangat melarang keras membunuh. Siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia ibaratnya telah membunuh semua umat manusia. Jadi Islam adalah agama yang ajarannya lebih menekankan sikap kasih sayang terhadap sesama dan juga terhadap alam lingkungan. Kedua bidang yang berisi faham agama menurut Muhammadiyah mengandung persoalan yang mengenai faham agama menurut Muhammadiyah, yang berisi 2 butir teks pertanyaan. Selanjutnya butir teks ketiga yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut faham Muhammadiyah, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yaitu wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril, yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, serta membacanya termasuk ibadah. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sifatnya ada 3. Yang pertama absolut, yang berarti mutlak, pasti benar dan tidak mungkin salah. Selanjutnya ada universal yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Lalu statis, yaitu tidak akan pernah mengalami perubahan selamanya sampai kapanpun. Selanjutnya as-sunnah atau hadis, yaitu as-sunnah adalah artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Al-hadis artinya informasi atau kabar atau berita. Informasi atau berita tentang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul Allah. As-sunnah atau al-hadis adalah berita tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW sebagai penjelas dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang ayat-ayatnya sudah pasti benar karena beritanya mutawir, Al-hadis berbeda. Tidak semua Al-hadis mutawir, sehingga muncul klasifikasi hadis dilihat dari segi kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, dan dhaif, bahkan maudhu atau palsu atau hoax. Terkait dengan as-sunnah atau al-hadis sebagai sumber hukum Islam, maka Muhammadiyah hanya mengambil yang derajatnya sahih dan minimal hasan atau makbullah. Muhammadiyah tidak akan pernah menggunakan hadis yang derajatnya dhaif, apalagi maudhu atau palsu, sebagai landasan atau sumber ajaran agama Islam. Hadis yang dhaif dan palsu adalah hadis yang isi dan jalur penyampaiannya tidak akurat, dan bahkan dapat dikatakan gosip, berita bohong yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya Muhammadiyah berpandang bahwa untuk memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam mengatur dunia dan guna memakmurkannya, diperlukan akal pikiran yang dinamis dan progresif sebagai alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh
pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama, yaitu maqasid asy-syariah. Dengan begitu Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka dan dalam beragama hendaklah seorang berlandaskan pada pengertian sebagai hasil dari ijtihad. Lalu apa itu ijtihad itu? Ijtihad adalah upaya secara sungguh-sungguh orang dengan menggerakkan segenap kemampuan akal pikiran untuk menggali makna yang terkandung dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah. Sejak masa Rasulullah SAW sampai sekitar abad 11 Masehi, pintu ijtihad senantiasa terbuka, sehingga kajian dan pemahaman terhadap ajaran Islam sangat dinamis. Akan tetapi memasuk abad 12 Masehi, pintu ijtihad mulai ditutup. Umat Islam tidak boleh lagi menggali ajaran agamanya langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi harus mengambil dari hasil ijtihad para ulamanya yang sebelumnya dianggap sudah final serta tidak boleh dikritik. Belajar sumber ajaran agama Islam hanya menjadi domainnya para ulama atau walid ulama. Akibatnya kemudian muncullah sikap taklid buta dan kebekuan berpikir kritis. Lalu apa yang dimaksud dengan taklid? Taklid adalah mengikuti hasil pemikiran dan pemahaman seseorang tanpa mengetahui dasar, landasan atau metode pikir dan argumentasinya. Dengan demikian, bagi orang taklid yang diikuti pada dasarnya adalah hasil produk pemikiran pendapat satu orang atau seseorang. Hasil pemikiran pendapat seseorang itu kemudian dijadikan rujukan sehingga memunculkan sikap kultus terhadap pendapat seseorang yang anti kritik dan dianggap benar selamanya. Bagi Muhammadiyah, jika seseorang tidak mampu berijtihad maka hendaknya tidak taklid, tapi ittiba. Lalu apa itu ittiba itu? Ittiba adalah mengikuti hasil pemahaman seseorang dengan mengetahui sumber atau dasar serta argumentasinya. Dengan demikian, seseorang yang berittiba pada dasarnya bukan mengikuti pendapat seseorang, tetapi mengikuti metode berpikir dan sumber-sumber yang digunakan. Oleh karena itu, ittiba lebih ditekankan pada ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti landasan dan dalil Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perorangan ataupun kehidupan gerakan, Muhammadiyah melakukan dengan ijtihad jamal atau musyawarah dengan menggunakan metode yang disebut tarjih. Tarjih yaitu satu metode dalam memahami nas atau dalil yang mengumpulkan dalil-dalil yang dianggap saling bertentangan, kemudian dicari dalil yang kualitas dan kedudukannya paling kuat atau rajih untuk dijadikan sumber hujah atau berhukum. Oke, butir teks keempat. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakan ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan duniawat. Dengan demikian, dalam pandangan Muhammadiyah, dimensi atau aspek ajaran Islam yang khafah atau utuh terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah dimensi akidah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait persoalan keyakinan, keimanan, dan kepercayaan pada hal-hal gaib, khususnya keyakinan, keimanan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya berupa konsep ajaran tauhidullah atau mengesah-esahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi atau aspek ini diharapkan akidah warga Muhammadiyah adalah akidah yang salim atau akidah tauhid yang murni dan bersih dari berbagai penyakit akidah, yaitu TBC atau sifilis. Oke, selanjutnya adalah dimensi ibadah, yaitu dimensi ajaran agama Islam yang mengatur hal-hal terkait bagaimana cara seorang hamba mengabdi, taat, patuh, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ritual-ritual tertentu. Dalam dimensi ibadah ini diharapkan ibadah warga Muhammadiyah sahih dan istiqomah sahih, yang artinya sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan contoh dari Rasulullah SAW istiqomah adanya artinya ajak, continue atau terus menerus dalam keadaan bagaimanapun sehingga tidak musiman. Dimensi yang ketiga itu dimensi akhlak, yaitu dimensi ajaran agama Islam yang mengatur perilaku, sikap, etika, sopan santun dan kepribadian seseorang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulnya maupun terhadap sesama dan lingkungannya. Dimensi akhlak ini diharapkan akhlak warga Muhammadiyah karim atau mukmin, yaitu mulai seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sangat ironis jika mengaku sebagai orang Muhammadiyah, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dimensi muamalah, yaitu dimensi ajaran agama Islam yang hal-hal terkait dengan hubungan antar sesama manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Dalam dimensi muamalah ini diharapkan muamalah warga Muhammadiyah soleh dan ihsan. Soleh artinya dalam bermuamalah dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan bagi siapapun. Adapun ihsan dalam bermuamalah tetap bersandar pada nilai-nilai keilahian dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga bidang yang berisi misi dan fungsi Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Oke, yang terakhir ada abu teks kelima. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan, dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Demikian itulah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kini lebih dari 100 tahun lamanya Indonesia telah menyinari negeri Republik Indonesia dengan berbagai peran kiprah dengan amal usahanya di seantero negeri. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya melulu berkutak pada persoalan keagamaan sempit saja. Semacam-macam masalah niat sholat, kunut subuh, tahlilan, yasinan, Muhammadiyah turun melayani kesehatan masyarakat dengan berbagai klinik dan rumah sakit PKU-nya. Muhammadiyah juga berperan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat lemah sosial dan ekonomi dalam bentuk santunan sosial dan pendirian panti asuhan anak yatim. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga telah berperan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan ribuan sekolahnya mulai dari PAUD hingga universitas atau perguruan tinggi. Kini bahkan Muhammadiyah telah merambah ke dunia internasional dengan ditandai berdirinya cabang-cabang istimewa di luar negeri yang jumlahnya terus bertambah dan kini sudah mendekati 30 cabang istimewa di Muhammadiyah di luar negeri. Akhirnya saya merasa sangat salut, terharu, dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan menjadi mahasiswa Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jailah Muhammadiyahku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.